mahasiswi bimbingan dan konseling Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bimbingan dan konseling di SMA. Nah, sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah untuk memfasilitasi siswa atau konseli dalam mencapai kemandiriannya. Di sekolah banyak siswa bahkan wali murid atau guru yang lainnya beranggapan bahwa guru bimbingan dan konseling merupakan polisi sekolah karena guru BK sering menangani kasus-kasus atau permasalahan pada siswa. Sebetulnya guru bimbingan dan konseling tidak hanya bertugas untuk membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahannya saja, tetapi guru bimbingan dan konseling juga dapat membantu perkembangan siswa, dapat membantu perencanaan karir, memberikan layanan-layanan atau program-program yang dibutuhkan oleh siswa untuk mencapai kemandiriannya. Jadi guru BK tidak hanya menangani anak-anak yang nakal saja. Nah, pada penyelenggaraan pendidikan di SMA, guru bimbingan dan konseling atau konselor berperan membantu tercapainya perkembangan pribadi, sosial, belajar, karir, peserta didik. Nah, pada jenjang ini, guru bimbingan dan konseling atau konselor menjalankan semua fungsi bimbingan dan konseling, yaitu ada pemahaman, fasilitasi, penyesuaian, penyaluran, adaptasi, pencegahan, perbaikan, advokasi, pengembangan, dan pemeliharaan. Tugas perkembangan peserta didik. Tugas perkembangan merupakan salah satu aspek yang harus dipahami oleh guru bimbingan dan konseling. Nah, karena pencapaian tugas perkembangan merupakan sasaran yang akan diberikan layanan bimbingan dan konseling. Nah, setiap jenjang pendidikan itu tentunya tugas-tugas perkembangan siswa berbeda-beda. Nah, tugas-tugas perkembangan peserta didik di SMA ini meliputi yang pertama, mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan minat manusia. Selanjutnya, mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional dan ekonomi. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran atau mempersiapkan karir serta sebagai peran dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, menetapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Seperti yang kita ketahui, pada masa SMA ini tugas perkembangannya mungkin lebih sulit ya, karena disinilah awal dari bagaimana mereka belajar menjadi pribadi yang akan beranjak menjadi dewasa. Nah, selanjutnya ada perencanaan program bimbingan dan konseling di SMA. Nah, sebagai guru bimbingan dan konseling, tentunya kita harus memiliki atau membuat sebuah program yang dimana akan diimplementasikan kepada siswa-siswa kita, siswa-siswa di sekolah. Nah, supaya siswa dapat mencapai tugas perkembangannya. Nah, perencanaan atau program bimbingan dan konseling di SMA ini disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dan juga tentunya kebutuhan sekolah. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, struktur program bimbingan dan konseling terdiri atas rasional, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional atau action plan, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, serta anggaran biaya. Program bimbingan dan konseling
merupakan suatu penjabaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang guru BK yang dibuat berdasarkan need assessment dari siswa dan dilakukan secara atau dalam periode tertentu. Dalam pembuatan program bimbingan dan konseling tentunya terdapat syarat-syarat dalam membuat rancangan program yang mencakup beberapa komponen. Yang pertama adalah spesifik, artinya program yang disusun memiliki fokus dan jelas dan mencakup bidang tertentu secara khusus. Selanjutnya measurable, artinya program-program dan kegiatan-kegiatan yang dibuat itu dapat diukur. Selanjutnya achievable, nah artinya program-program yang dirancang terjangkau waktunya untuk dicapai baik dari segi waktu, biaya maupun kondisi yang ada. Selanjutnya realistik, artinya program-program benar-benar didasarkan pada data atau kondisi dan kebutuhan real sekolah-sekolah binaan serta tidak mengada-ngada atau tidak membuat-buat program yang akan dibuat seperti itu. Terakhir adalah time bounds, artinya program yang dirancang memiliki batasan waktu pencapaian dan pelaksanaan yang jelas. Selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan program. Menurut Prayitno 2002, ada 5 langkah yang perlu ditempuh dalam melaksanakan atau pelaksanaan program atau sebuah kegiatan bimbingan dan konseling. Yang pertama, tahap perencanaan. Nah, dalam suatu program layanan dan kegiatan pendukung harus direncanakan secara tertulis dengan memuat sasaran, tujuan, materi, metode, waktu, tempat, dan rencana penilaian. Selanjutnya, yang kedua, tahap pelaksanaan. Program tertulis suatu kegiatan atau layanan atau pendukung dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Ketiga, tahap penilaian. Hasil kegiatan diukur dengan nilai. Keempat, tahap analisis hasil. Hasil penilaian dianalisis untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Yang terakhir, tahap tindak lanjut. Hasil kegiatan tindak lanjut ini berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sebelumnya melalui layanan atau kegiatan-kegiatan pendukung yang relevan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video ini dan materi ini dapat membantu menambah informasi untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.